وأجاهد مثل القاسم والصبر سلاحي والصبر سلاحي. Kita sumpahin hancur, kita siapa mau melawan tuh Amerika tuh, habis kita dirudal semua. Kira-kira kalau kita perang sama Amerika menang apa kalah? Kalau kita perang sama Amerika kita menang apa kalah? Kalau kita cuma modal nekat, kira-kira bagaimana? Modal nekat doang. Sekolah kagak sekolah. Ya, ente tahu fitnahan Wahabi, mut'ah. Ente tahu mut'ah? Mut'ah itu kalau kita bicarakan orang Iran, ini beneran. Ini baru terbuka segala fitnah nih. Baru sadar kita, ya Allah. Ternyata di sana yang namanya ulama nih, kalau disebut dia nanya, ada orang nanya mut'ah di Iran gimana mut'ah, marah dia. Enak aja ente mut'ah. Emang kita orang mut'ah, kita kawin beneran, nggak pakai mut'ah. Walaupun mut'ah itu masih dipraktekkan, tapi mereka kagak ada mut'ah. Bagaimana pengen mut'ah? Orang mikir melulu. Perempuannya aja S2. Kira-kira kalau perempuan kita di negeri kita gelarnya ada S2? Ada sih kan? Ini rata-rata S2. Doktor S3-nya aja bermacam-macam, bukan satu. Kagak sempet kawin melulu. Emangnya kita kayak dikit kita kawin? Kita bicara Iran yang doyan mikir, ya, yang gak mau gampang ditundukin sama orang kafir. Tuh, begitu hadirin. Kagak, anda nggak suruh kita jadi Syiah, kita tetap Sunni. Ya, cuman kita mesti paham nih fitnah dan anti kena. Tuh hadirin. Justru kalau kita ke puncak, yang banyak orang Iran atau Saudi yang kawin kontrak. Dia orang namanya misar. Misar itu mirip mut'ah. Bedanya misar itu diniatkan dalam hati. Dia nikah nih, dia akad nih. Cuma dalam hati sebulan gitu. Ntar sebulan ditinggal aja tuh hari itu. Nah misar tuh namanya. Kalau Syiah disebut di akad. Bedanya. Coba cari di puncak. Kalau ada ya satu Ustaz benci sama Arab, enak aja. Bughdul Arab kufrun, benci sama bangsa Arab sama aja kita benci sama bangsanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Bukan masalah nih, ini enggak ada hubungannya sama bangsa, lah mentalitas individu sekali lagi. Ya, bangsa Arab bangsa yang mulia. Ini mentalitas individunya hadirin, ya Allah, ya. Nah, jadi demikian fitnah-fitnahnya sebenarnya terlalu banyak yang bisa kita bahas ya. Jadi kesimpulannya Syiah Zaidiyah bedanya di mana? Cuma dia namanya Syiah doang. Ya. Maka oleh sebab itu insya Allah kelak 2027 nggak ada lagi negara Zionis. Insya Allah nggak ada lagi. Kita doain mudah-mudahan perang jangan hampir hati dulu. Kalau udah kagak ada negara Zionis, nanti sebagaimana dalam satu riwayat disebutkan, Quraisy akan mendapatkan kembali haknya. Pertanyaan, Makkah kampungnya siapa? Makkah kampungnya siapa? Quraisy. Emang Nabi orang mana? Orang Quraisy. Ya, Ustaz, tapi kan di sana deh, ya tadi. Coba kita lihat, emang rapi deh kalau penyelenggaraan haji, acak-acakan. Tuh, di mana hadirin? Ya, Ustaz, hafalan Quran. Baik, saya baca hadisnya. Dalam satu hadis riwayat Al-Imam Muslim, hadis ke 1773, Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bi syai' wala salatukum ila salatihim bi syai' wala siyamukum ila siyamihim bi syai'. Yaqra'una al-Qur'an yahsibuna annahu lahum wa huwa 'alaihim. La tujawizu qira'atuhum karaqiyahum. Yakhruju min al-Islam kama yakhruj sahmu
minar ramiyah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Akan datang satu kaum nanti, kata Nabi, mereka membaca Al-Quran. Sahabatku, bacaan kalian kagak ada apa-apanya sama dia. Salat kalian nggak ada apa-apanya sama mereka. Puasa kalian nggak ada apa-apanya sama mereka. Mereka membaca Al-Quran. Mereka menyangka bahwa Al-Quran akan menolong mereka, padahal Al-Quran melaknat mereka. Mereka keluar dari Islam seperti mudahnya keluar anak panah dari busurnya. Riwayat lain juga dalam Imam Muslim diriwayatkan, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan. Mereka ngebunuhin orang Islam tapi membiarkan penyembah berhala. Tuh mentalnya tuh. Maka akhir zaman Al-Quran yang dibunuhin orang Islam. Libya yang dihancurin, Sudan diluluh lantakin, Irak jadi pora-poranda, Suria habis-habisan, giliran Israel jadi aman-aman aja. Aina aqlu. Kemana itu akalnya? Giliran terjadi tragedi negeri Islam, rame-rame pada bunuhin orang Islam. Ente Muslim bukan? Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak pernah dengar Nabi bilang sibabul muslim fusuq wa qinaluhu kufrun. Mencaci maki orang Muslim itu fasik dan memerangi orang Islam dengan menghalalkan darah mereka hukumnya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, ini hadirin sekalian. Coba itu. Jangan sampai kita kena nih fitnah begini nih, ya. Jangan sampai kita mesti jaga ketentraman, keamanan kita punya negeri. Ya Allah, ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Kalau kita pengen dapat yang namanya hidayah dari Allah, orang memperoleh hidayah mesti begitu, mesti jaga wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Nah, hadirin, insyaallah kalau Mekah nanti pelaksanaan haji udah diambil oleh umat Islam sedunia yang ngurusin, bukan Saudi lagi budak Zionis. Insya Allah nanti kelak pertarungan terakhir antara umat Islam dan 70.000 Yahudi. Jangan salah, itu kan 70.000 Yahudi dari Isfahan Isfahan ke di Iran. Tentara Imam Mahdi dari mana? Khurasan di mana? Iran juga. Yang adil dong, jangan Isfahan melulu. Khurasan di Iran, tentara Imam Mahdi. Nah, ya hadirin, nanti kelak ya Muslim, batu ngomong sama kita. Batu nggak begini, ya Syiah, ya Sunni, bukan. Batu bilangnya apa? Ya Muslim. Berarti ketika itu Sunni dan Syiah dan Sunnah akan melebur kembali menjadi satu. Amin. Gitu hadirin ya. Jadi tetap berhubung banyak awam di masyarakat kita, kalau ada ustadz Syiah nih pengen nyebarin paham Syiahnya, bilang Ustaz jangan, ini kampung aneh, kampung Ahlussunnah, itu jadi fitnah ntar orang lain. Ente sholatnya gimana, kita gimana, udah ente cari tempat yang memang bukan kampung Ahlussunnah wal Jamaah, jangan di kampung Ahlussunnah begitu. Ya, tetap, tapi jangan sampai kita kafir-kafirin seseorang yang memang masih dalam ranah daripada iman. Terakhir saya bacain hadis yang menjadi dalil bagi para ulama dalam menetapkan usul iman. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Simak ini hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun min aslil iman. Al-kaffu amman qala la ilaha illallah. La nukaffiruhu bi dhanbin wa la nukhrijuhu 'anil Islam bil 'amal. Wal jihadu madin
Mundu ba'athani Allah ila an yuqatila akhir ummati ad-dajjal la yubtiluhu juru jairin wala adlu adilin wal imanu bil aqdar. Ini hadisnya nih. Kata Nabi, ada 3 landasan iman. 3 landasan iman. Pertama, jaga diri kita, terutama lisan kita. Jangan sampai gampang mengkafirkan orang yang telah berikrar la ilaha illallah. Jaga. Kita enggak kafirin dia tersebab ada dosa yang dilakukan. Tidak kita keluarkan dari keislamannya tersebab suatu amalan, kecuali dia menghalalkan apa yang diharamkan. Begitu. Merubah-rubah daripada hukum Allah baru. Oke, jangan. Oh, kita lihat, oh kafir, padahal bukan sesuatu yang bisa menjadikan itu orang murtad. Yang kedua, apa kata Nabi? Jihad telah berlangsung sedari dulu. Sejak aku Allah utus, kata Nabi, sampai akhir dari umatku memerangi Dajjal. Tidak ada yang dapat membatalkan jihad. Kesewenang-wenangnya pemimpin yang sewenang-wenang dan keadilannya pemimpin yang adil, nggak bisa membatalkan jihad. Yang ketiga, beriman kepada takdir. Ini belum ada yang nanya nih. Kalau belum ada yang nanya, saya contohin deh. Untuk hadis ini ada 2 kisah. Ada yang nanya? Insyaallah, nah mestinya ditanya nih. Masalahnya penting akidah nih. Yang pertama, kisah yang pertama hadirin, Usamah bin Zaid dalam suatu pertempuran yang Nabi kirim, beliau nih Usamah bin Zaid, beliau berhasil menjatuhkan seorang musuh. Ketika hendak dibunuh ini musuh, beliau bersama kaum Ansor, ada seorang temannya orang Ansor. Orang Ansor juga pengen bunuh. Ini musuh dia jatuh, dia tinggal dibunuh doang. Ini si musuh, dia teriak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang Ansor kagak jadi bunuh. Udah masuk Islam. Usama itu orang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tetap Usama bunuh. Mati itu orang. Habis. Kabar ini sampailah ke telinga Nabi. Bagaimana sikap Nabi? Nabi tegur Usama. Apa kata Nabi? Ya Usama, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Hai Usama, apakah engkau membunuh orang yang telah menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Itu udah bilang la ilaha illallah masih dibunuh juga. Apa kata Usama? Ya Rasulullah, kana muta'awwidan. Ya Rasul, dia cuma pengen ngelindungin dirinya doang supaya saya kagak bunuh. Kata Usama nih, alasan. Apa kata Nabi? Ala syaqaqta ala qalbi fata'lam annahu sadiqun am kadzib. Kalau gitu ngapain ente kagak belah aja dadanya, biar ente tahu dia benar apa bohong dalam ucapannya. Paham maksudnya? Usama jangan sembarangan. Ini orang udah berikrar la ilaha illallah, ente gak percaya juga. Emang kita tahu? Ente tahu isi hatinya? Kan kagak tahu. Nahnu nahkum bil zahir wa Allah yahkum bil batin. Kita hukumi orang zahirnya, Allah yang hukumi batinnya. Ini si udah bilang, aneh bener, aneh bilang Quran ini enggak kurang, emang segini. Enggak, ente takiyah. Kagak takiyah ente. Habis deh. Kita seuzon sama saudara kita. Masya Allah. Satu, yang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dalam pemerintahannya itu banyak terjadi pemberontakan karena luar biasa fitnah-fitnah yang tersebar di masa beliau. Ada seorang datang kepada Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, akufaruhum, wahai Amirul Mukminin, apakah kelompok-kelompok yang memberontak kepada pemerintahanmu mereka adalah dari golongan orang-orang kafir?
Sayyidina Ali tegas menjawab, la, innahum minal kufri farru. Bukan, mereka bukan dari kelompok orang kafir, bahkan mereka lari dari kekafiran. Diakui imannya Sayyidina Ali. Ditanya lagi, amunafikunahum, apakah mereka dari golongan orang munafik? La, innal munafikina la yadhkuruna Allah illa qalila wa haula yadhkuruna Allah katsira. Mereka bukan dari kelompok orang munafik. Kalau orang munafik tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Tapi mereka orang-orang yang memerangi aku adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah. Diakuin kesolehannya, nggak sekedar keimanannya. Ditanya kembali yang terakhir, ayu syai'in hum. Kalau gitu mereka dari kelompok mana, wahai Amirul Mukminin? Sayyidina Ali menjelaskan, hum qaumun asabatuhumul fitnah fa'ammu wa sammu. Mereka adalah suatu kaum yang telah terprovokasi, yang telah terhasut sehingga buta mata mereka dan tuli pendengaran mereka. Artinya apa? Tidak dapat melihat yang sebenarnya dan mendengar berita yang betul-betul hakiki kebenarannya. Kenapa? Karena banyaknya fitnah yang terjadi ketika itu. Demikian hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan daripada kejayaan daripada umat, mengembalikan daripada kota Makkah Al-Mukarramah dan kiblat pertama umat Islam, yakni Masjidil Aqsa, kembali ke tangan umat Islam, sehingga Palestina saudara kita kembali merdeka dan berdaulat. Sehingga dengan demikian Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. In uridu ila al-islah, masata'tu ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu ilaihi unib, hadana Allahu ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.